Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fa'asala ba'dul suhur wal ayyami wal layali bimazaya wa fadail yu'azzimu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillah. Karena sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Doa ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah kita. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya
Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagaimana ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sayya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wallahu alam bimuradi, yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatnya. Dia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughi bihi wajhu. Allah tidak menerima amal kecuali ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis riwayat Imam Nasai. Dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari mana kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah kaya, Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita dalam berhaji, juga mengajarkan kepada kita untuk tidak materi. Sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan atau materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan atau kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah haji sebagai upaya membersihkan diri dari dosa serta mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah haji, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga Allah kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan meraih predikat mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Nasai. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibalas dengan albir, juga merupakan haji dan akan dibalas dengan albir atau kebaikan, yaitu pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan hikmah dua ibadah ini yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah rahmat rahim, curahkanlah hidayah sehingga kami dapat meraih keridhaan. Hanya kepada Engkau-lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahim, kami mempersembahkan kehadiran sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Arafah untuk menjadi tamu menjalankan ibadah. Berikanlah kami rezeki menjadi haji mabrur. Anugerahkanlah ridha-Mu dan sayangilah kami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Inna huwal barru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah.
وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأشرف عباده وزهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحج لبلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا لله الحمد أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والشيء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه إن الله أكبر أقول قولي هذا